Kita mulai nggih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi 'azza wa jalla wa ihya'i sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha'a ridwanillahi ta'ala liqurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, majelis mudzakarah, majelis ilmu. Ya, kita sama-sama niatkan majelis ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Semoga hadirnya kita meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran semuanya di tengah kesibukan kita masing-masing, ya, saya yakin mesti semuanya, ya, kalau mencari alasan itu gampang, ya. Mencari alasan untuk tidak belajar, untuk tidak ngaji itu banyak. Tetapi ketika kita berani mencari alasan untuk tetap ngaji, mencari alasan untuk tetap belajar, untuk tetap kajian, itu yang luar biasa. Ini yang ya kita syukuri sama-sama, kita jaga sama-sama keistiqomahannya, dan tapi juga kita istighfari semoga tidak menjadi ujub, tidak menjadi kesombongan, tidak menjadi bangga diri yang kemudian bisa merusak amal dan merusak kebaikan kita. Alhamdulillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana sudah terterang di flyer, insyaallah kita akan membahas tentang satu pembahasan yang cukup penting, yang sering terjadi di tengah-tengah kita dan sering banyak diadakan di tengah-tengah kita, tapi terkadang karena ketidakfahaman kita tentang permasalahan ini, kita jatuh pada suatu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jatuh pada, gara-gara kejahilan, kita jatuh pada hal yang hakikatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus terutama bab-bab muamalat, bab tentang fikih interaksi, transaksi, dan juga jual beli atau yang lainnya. Banyak bab-bab di sekitar kehidupan kita ini yang terkadang kita sangka biasa atau tidak ada kaitannya dengan fikih, tidak ada kaitannya dengan syariat, tapi ternyata di sana syariat berbicara. Di sana syariat itu membahas, ya. Contoh, ya, di dalam fikih, ya, di dalam ilmu fikih itu ada bab namanya al-ju'alah. Al-ju'alah atau sebagian menyebutnya al-ji'alah. Ini bab tentang aturan-aturan sayembara. Jadi tentang sayembara, barang siapa yang mampu menemukan atau barang siapa yang mampu melakukan ini dan ini, saya kasih imbalan.
Karena hakikatnya pembahasan muamalat di dalam fikih Islam itu ketika terjadi perpindahan harta. Ya. Jadi perpindahan harta kan caranya ada banyak. Ada dengan cara jual beli. Jual beli pun nanti dilihat. Kalau yang diperjualbelikan itu adalah benda, ya ini berarti jual beli biasa, bai'ul ain. Kalau yang dijual belikan ini adalah manfaat, berarti jasa, berarti ijarah, persewaan atau jasa. Ada nanti bab wakalah, kita mewakilkan seseorang ya, di dalam membeli, kita wakil atau kita nitip ya. Kemudian ada wadiah, jasa penitipan. Kemudian ada bab yang namanya sulh, perdamaian dengan harta ya. Bab hiwalah, memindahkan hutang dari pihak A ke pihak B. Ini ternyata dibahas di dalam fikih-fikih muamalat yang mana butuh kita ilmui. Makanya kenapa ilmu syariat itu salah satu ilmu wajib dari 3 keilmuan Islam, yang mana Islam juga dibangun di atas itu. Islam dibangun di atas akidah, mengandung akidah, mengandung syariat, dan mengandung akhlak. Ini Islam. Dan 3-tiganya ini punya kadar wajib yang wajib diketahui oleh seorang hamba, minimal bagaimana dia menggugurkan haknya dirinya di hadapan Allah ya. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu yang penting, yaitu bab tentang al-musabaqah ya, atau sibak. Sebagian menyebutnya as-sibak nah, yaitu perlombaan, fikih tentang perlombaan atau babus sabqi, bab tentang perlombaan. Al-musabaqah ma'khudatun minas sabqi ya. Kata musabaqah itu diambil dari kata sabq. As-sabqi itu artinya at-taqaddum, artinya bergerak maju. Artinya terjadi pergerakan ke depan untuk mencapai sesuatu antara dua pihak ya. Dengan lafadz musabaqah, sabaqah yusabiq berarti saling mendahului untuk mencapai tujuan. Atau sebagiannya menyebutnya as-sabaq. Nah, kalau disebut sabaq itu berarti harta yang menjadi imbalan dari hasil permainan atau hasil pertandingan tersebut. Nah, musabaqah sendiri apa hukumnya? Mengadakan perlombaan, mengadakan tadi turnamen perlombaan itu hukumnya apa? Dalam kitab-kitab fikih disebutkan mandubun lirrijali biqasdil jihad, disunnahkan bagi kalangan laki-laki kaum muslimin ketika perlombaan itu punya maksud tujuan untuk berperang, tujuan yang mana perlombaan ini menjadi sarana latihan untuk berjihad. Ini asal dulu awal-awal ulama fikih membuat bab tentang perlombaan. Karena perlombaan-perlombaan di zaman Nabi dulu berputar-putar sekitar itu. Lomba balap kuda, lomba memanah, bahkan Nabi SAW menyemangati anak-anak muda di zaman beliau ya. Urmu ya abna Ismail, kata Nabi, ayo panahlah wahai putra-putra Ismail, sesungguhnya ayah kalian dulu, simbah-simbah kalian dulu adalah pemanah ya. Jadi hukumnya asalnya perlombaan ini disunahkan bagi kalangan laki-laki kaum muslimin dalam rangka berjihad ya, biqasdil jihad, perlombaan-perlombaan yang sebagai sarana mendukung jihad fisabilillah sebagaimana di zaman Nabi dulu. Kemudian semakin kesini banyak pembahasan tentang perlombaan. Walaupun ulama-ulama salaf, ulama-ulama klasik dulu ya, mulai terutama sebelum Imam Syafi'i ya,
itu tidak menjadikan pembahasan ini dalam satu bab tersendiri, tapi tersebar di berbagai pembahasan, atau dia hanya sisipan di pembahasan-pembahasan tentang fikih. Ulama yang pertama kali mengumpulkan dan membakukan bab tentang perlombaan ini menjadi satu bab yang utuh dibahas dalam satu permasalahan secara menyeluruh adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang kemudian setelah beliau ini di berbagai kitab fikih oleh kalangan ulama-ulama fuqaha ahli fikih, pembahasan ini mulai dibahas di berbagai madhab fikih. Nah, kemudian macam-macam pembagian atau jenis-jenis perlombaan. Jadi perlombaannya itu sendiri dilihat, ternyata tidak semua perlombaan itu di dalam syariat ini diperbolehkan. Ya. Kalau kita membahas jenis-jenis perlombaan, secara garis besar dibagi menjadi 3. Perlombaan yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan baik dengan imbalan atau tidak. Baik perlombaan ini nanti dijanjikan hadiah, imbalan, atau tidak sama sekali ada imbalannya. Apa itu jenis perlombaan yang seperti ini? Ya, mencangkup seluruh perlombaan yang mendukung dalam jihad fi sabilillah. Mencangkup, kalau di zaman dulu ada berkuda, ada memanah, atau kalau zaman sekarang ya menembak. Atau ya tadi, kalau di zaman sekarang mungkin berkendara, kendaraan yang mendukung kemaslahatan jihad fisabilillah sebagaimana di zaman Nabi dulu. Nah, ini diperbolehkan baik ada hadiah di sana atau tidak ada hadiah. Nah, istilahnya hanya perlombaan hiburan saja, nggak ada hadiah di sana. Yang kedua, jenis perlombaan yang diperbolehkan jika tanpa hadiah atau tanpa imbalan. Sebenarnya lebih tepat kita nyebut imbalan kalau di dalam bab perlombaan, karena di dalam fikih itu bab hadiah ada pembahasan sendiri apa yang disebut hadiah. Ya. Kalau di dalam kitab fikih disebutnya iwat, imbalan. Ya, hanya diperbolehkan jika tanpa imbalan. Atau lebih ya tepatnya yang hanya diperbolehkan jika tanpa imbalan. Ini nanti mencangkup perlombaan-perlombaan yang tidak punya kemaslahatan langsung terhadap jihad fisabilillah, dan perlombaan itu sifatnya mubah. Perlombaan yang sifatnya mubah
dan tidak punya kemaslahatan langsung pada jihad. Ya, kalau kita bicara ini banyak sekali. Ya, secara umum perlombaan olimpiade, olahraga, fisik yang tidak punya kemaslahatan langsung kepada jihad seperti ya, jalan kaki, ya, atau contohnya juga sepak bola, seperti juga karapan sapi dan lain sebagainya yang sifatnya tidak punya kemaslahatan langsung pada jihad dan dia sifatnya mubah. Nah, kita akan bahas nanti lebih rinci. Ya, kita tuntaskan dulu. Yang ketiga, perlombaan yang tidak diperbolehkan secara mutlak, sama sekali tidak diperbolehkan. Ini mencangkup perlombaan yang haram dan punya kemadorotan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya, contoh ya mencangkup di sini perlombaan atau olahraga ekstrim bagi orang-orang yang memang bukan ahlinya, terutama olahraga ekstrim yang dibuka secara terbuka semuanya ikut padahal dia tidak punya skill di sana, yang itu punya kemadorotan atau memberikan kemadorotan kepada makhluk lain seperti sabung ayam, ya jelas. Adu napa niku namanya, adu kambing ini, kalau yang punya kemadorotan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam kitab fikih seperti ini, Tahul Kibas tadi, adu kambing atau sabung ayam. Nah, karena adu kambing, sabung ayam ini termasuk perbuatan kaum Lut. Juga di sana ada kesia-siaan dan juga ada menyiksa, di sana ada penyiksaan. Dan bicara tentang perlombaan yang diharamkan ini berarti ini haram. Dan sesuatu ketika diharamkan, maharuma fi'luhu haruma nadharuhu. Ketika sesuatu itu diharamkan, melihatnya pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita nggak ikut, tapi kita melihat sesuatu yang Allah haramkan, duduk di situ hukumnya juga haram. Ada kaidah di dalam fikih, sesuatu yang Allah haramkan perbuatannya, maka Allah haramkan menyaksikannya. Jadi bukan berarti kula mboten milu, kula hanya menyaksikan. Duduknya kita di situ juga diharamkan. Nggih. Kembali kita rinci. Yang pertama,
Ya. Sesuatu tadi perlombaan yang diperbolehkan dengan imbalan atau tanpa imbalan, yaitu seluruh perlombaan yang mendukung dalam maslahatan jihad fisabilillah. Nah, untuk ini ketika nanti menggunakan imbalan, maka dilihat ya, ketika menggunakan imbalan nanti ini dilihat imbalannya diambil dari mana, hadiahnya ini diambil dari mana. Kalau hadiahnya ini diambil dari sponsor pihak ketiga, mau itu pejabat, misalnya piala bupati ya. Nah, murni pihak ketiga, artinya peserta sama sekali tidak dipungut biaya ya. Maka ini jelas boleh ya. Sponsor yang mengadakan ya. Gambaran kedua, kalau imbalannya ini dari salah satu pihak, dari salah satu peserta ya, arti imbalannya dari salah satu peserta ini juga boleh, salah satu peserta ya. Jadi kalau dia menang ya berarti dia yang ambil hadiahnya sendiri, kalau dia kalah dia berikan kepada orang lain yang menang. Imbalannya dari salah satu peserta. Gambaran yang ketiga, kalau hadiahnya ini dari seluruh peserta, ini haram. Peserta semuanya ada perlombaan, ayo daftarnya sekian-sekian, dikumpulkan, uang ini digunakan untuk beli hadiah yang mana nanti diberikan kepada peserta bagi yang menang. Kenapa diharamkan? Karena ini bentuk daripada perjudian. Orang pasang uang, kita main, siapa yang menang, uangnya dikumpulkan, kasihkan ke satu. Ini bentuk perjudian. Jadi yang diharamkan ini ketika dikumpulkan uangnya dan uang itu digunakan untuk beli hadiah. Kalau uangnya digunakan untuk konsumsi misalnya, atau untuk operasional acara, bukan untuk hadiah, nggak apa-apa. Yang diharapkan nanti uangnya ini digunakan untuk membeli hadiah. Terus bisakah kalau sudah seperti ini solusinya bagaimana? Ada solusi ketika kondisinya seperti ini bisa menjadi halal dengan cara ini ya, bisa menjadi halal jika dimasukkan yang namanya muhalil. Orang yang dengannya lomba ini jadi halal. Siapa itu muhalil? Peserta yang dia diperbolehkan masuk ke dalam perlombaan tanpa dipungut biaya, yang mana peserta ini
juga memiliki potensi kemenangan yang sama dengan yang lain, setara. Kalau berkuda ya dia juga bisa, kudanya juga bisa. Kalau memanah, dianya juga bisa memanah, alatnya juga mumpuni. Inilah muhalil. Jadi pihak yang diikut sertakan di dalam perlombaan yang tidak dipungut biaya, syaratnya dua berarti muhalil itu. Pertama, dia peserta yang tidak dipungut biaya, ya, muhalil. Syarat muhalil satu, dia peserta yang tidak dipungut biaya. Yang kedua, memiliki potensi kemenangan yang setara dengan peserta lain. Jadi bukan yang dimasukkan biar etok seakan-akan halal padahal dia nggak setara, nggak boleh juga. Nah, jadi peserta yang tidak dipungut biaya, artinya kalau dia menang ya dia dapat hadiah, tapi kalau dia kalah dia nggak rugi. Nah, ini untuk apa? Untuk jadi solusi supaya kondisinya keluar dari sebuah kondisi yang disebut perjudian. Nah, kemudian ya dia juga harus punya potensi yang sama untuk menang. Ya, bukan hanya untuk formalitas, bukan. Tapi memang dia ikut. Walaupun pesertanya banyak, cukup satu muhalil cukup. Ya. Atau kalau dua orang saja berarti orang ketiga yang dia ini muhalil. Untuk menjadikan ini menjadi boleh. Yang perlu jadi catatan, ini semua dalam rangka perlombaan yang mendukung jihad fisabilillah. Nah, pertanyaannya sekarang lebih banyak mana? Perlombaan yang mendukung jihad fisabilillah atau yang ini? Bentuk kedua yang lebih banyak. Bentuk kedua, kalau kita kembali kepada ulama-ulama klasik, mereka mengatakan diperbolehkan jika tanpa imbalan. Ya nanti kalau dengan pendapat ini nanti banyak perlombaan-perlombaan zaman sekarang yang harusnya nggak boleh karena rata-rata mesti dengan imbalan. Tetapi ini dibahas oleh ulama kontemporer dalam permasalahan-permasalahan fikih kontemporer. Yang mana untuk perlombaan seperti ini sebetulnya nanti termasuk juga perlombaan ilmiah. Ya, kalau kita bicara perlombaan ilmiah, nanti masuk juga ini di sini. Ilmiah. Untuk baik itu keilmuan secara Islam atau keilmuan yang punya kemaslahatan untuk peradaban. Maka ulama-ulama kontemporer mereka untuk pembahasan yang bentuk perlombaan yang nomor 2 ini, mereka membolehkan dengan satu syarat. Gambarannya, jika diperbolehkan imbalan disediakan dari pihak sponsor. Artinya bukan pihak peserta, tapi pihak ketiga sponsor yang memberikan imbalan. Jadi bukan modelnya seluruh atau sebagian orang,
tapi dari pihak sponsor yang tidak ikut lomba tapi dia menyumbangkan anggaran untuk hadiah. Ini yang kemudian diambil oleh banyak ulama-ulama kontemporer karena semakin berkembangnya perlombaan zaman ini, dan terkadang terutama untuk perlombaan-perlombaan ilmiah ini punya kemaslahatan yang besar untuk keilmuan Islam. Apalagi di zaman ini di mana semangat orang menuntut ilmu agama itu menurun daripada zaman dulu. Buktinya apa? Produk-produk ulama yang dihasilkan, karya-karya dan kualitas karya-karya keislaman yang dihasilkan itu, kalau secara kualitas dan kuantitas itu cenderung menurun. 100 tahun terakhir ini kita nggak bisa mendapati kitab-kitab fikih yang bisa setara dengan kitab-kitab fikihnya Imam Nawawi, ya, atau Imam Mahalli atau Imam Ghazali. Terjadi penurunan. Ya. Maka dalam rangka untuk melecutkan semangat generasi muda terutama dalam berkarya, dalam mendalami keilmuan, ya, sebagian ulama membolehkan dengan catatan tadi, imbalannya disediakan oleh pihak sponsor baik pemerintah maupun non pemerintah. Khususnya bagi pemerintah harusnya jenis-jenis perlombaan nomor 2 yang terutama bidang keilmuan, penemuan, ini harusnya betul-betul difasilitasi secara lebih menyeluruh, penelitian. Ya, karena tasarruful imami manutun bil maslahah. Kemaslahatan atau kebijakan pemimpin itu harusnya dikeluarkan sesuai dengan kemaslahatan, dan di antara kemaslahatan terbesar adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap ilmu, pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga kemaslahatan peradaban. Nah, yang ketiga jelas ya, itu diharamkan, ya, jelas mengandung kemadharatan. Seperti tadi olahraga ekstrim yang dikerjakan bukan oleh profesional, ya, atau tadi hal-hal yang menimbulkan madharat, kesia-siaan dan juga kezaliman kepada makhluk lain. Itu secara umum tentang pembagian. Adapun syarat-syarat perlombaan, ya, kita bicara tentang syarat. Syarat-syarat perlombaan yang pertama, ayyakunal mutasabiqina ma'lumin, ya, peserta-peserta perlombaan ini harus jelas. Ya. Yang kedua, ayyakunal iwadha ma'luman, imbalannya juga harus jelas. Nggak boleh imbalannya ini kotak hitam, nggak tahu ini, pokoknya yang menang ada di dalam kotak hitam ini, nggak tahu apa, ya, ini nggak boleh. Ini horor, ini nggak jelas. Yang ketiga, sifat dan aturan perlombaannya harus jelas. Ya. Kalau itu berkaitan dengan memanah jaraknya berapa meter, atau nanti syaratnya ketentuannya apa harus menancap penuh, atau harus tembus, atau cukup mengenai target terus jatuh, hanya cukup menusuk target saja. Kalau balap kuda di zaman Nabi dulu sudah ada balap kuda. Mereka dari Masjid Bani Zuraik sampai padang pasir, atau dari satu tempat sampai Thaniyatul Wada. Di zaman Nabi dulu sudah ada. Jaraknya, alatnya yang digunakan seperti apa, kudanya kriterianya seperti apa, harus setara kuda yang seperti ini, ya. Ya. Jadi setidaknya 3 itu, ya. Pesertanya diketahui,
imbalannya diketahui, dan juga sifat perlombaan atau aturan-aturan teknis perlombaannya itu bagaimana. Nah, kemudian ya, kita baca di sini ada keterangan. Ya, saya bacakan ini dari kitab Fathul Qorib Syarh Matan Abi Syuja yang dikarang oleh Qadhi Abi Syuja. Qala wa tasihul musabaqatu 'ala dawab. Ya. Dan sah perlombaan itu dengan mengendarai hewan. Ya, tadi terutama seperti kuda yang mendukung kemaslahatan jihad, atau gajah karena dulu gajah digunakan untuk berperang, atau bagol itu peranaan kuda dan keledai. Ya. Wal munadhalatu bisiham, dan adu ketangkasan dengan memanah. Ini yang diperbolehkan secara mutlak, sah. Idza kanatil masafatu ma'luman, kalau jaraknya diketahui. Ya, ini syarat. Wasifatul munadhalah ma'lumah, intinya tadi syarat-syarat dan ketentuannya diketahui, ya, pesertanya diketahui, imbalannya pun diketahui. Wa yukhrijul iwadha ahadul mutasabiqaini hatta innahu idza sabaqa istaraddahuna. Nah, ini tadi masuk ke tentang imbalan. Ya. Dengan cara baik salah satu pihak yang mengeluarkan imbalan, yang mana kalau dia menang, ya, dia memberikan uang itu, kalau dia kalah ya dia kalau dia menang dia mengambil bagiannya, kalau dia kalah dia memberikan kepada yang menang. Wa in subiqa akhadahu sahibuhu lahuna. Wa in akhrajahu ma'an, kalau dua-duanya mengeluarkan uang, lam yajuz, enggak boleh. Illa ayyudkhila bainahuma muhallilan, kecuali menyertakan pihak ketiga atau pihak lain dari peserta yang sebagai muhallil, yang tadi dia tidak ikut dalam memberikan imbalan dan punya kemungkinan, ya, kemenangan, potensi kemenangan yang sama, sehingga fa in sabaqa akhadhal iwad, kalau dia menang muhalil ini dia ngambil hadiah. Wa in subiqa, tapi kalau dia kalah lam yaghram, dia enggak rugi, sehingga keluar dari bentuk perjudian. Wala tasihul musabaqatu ala baqar, dan enggak sah berlomba seperti contohnya mengendarai sapi, ya, karena dia tidak punya kemaslahatan langsung kepada jihad, karapan sapi, atau perlombaan sepak bola atau voli, bulu tangkis, ya, olahraga yang sifatnya mubah dan tidak punya kemaslahatan langsung kepada jihad. Hukum asalnya kalau kita merujuk kepada ulama-ulama klasik, boleh kalau tanpa imbalan, tetapi kemudian ulama-ulama kontemporer meninjau bahwa diperbolehkan kalau imbalannya dari pihak luar peserta, diperbolehkan. Termasuk tadi perlombaan dalam rangka musabaqah tilawatil Quran, hifdzil Quran, dan yang lainnya yang punya semangat untuk memotivasi generasi muda, apalagi punya kemaslahatan terhadap generasi umat dan peradaban. Yang ini penting. Hanya saja perlu diperhatikan bagaimana hadiahnya ini tetap mendidik, bukan hadiah yang malah nanti melalaikan orang yang menang, bukan juga hadiah-hadiah yang kemudian menggeser niat. Perlu diperhatikan juga bagaimana niat para penuntut ilmu, niat, apalagi ini perlombaan keilmuan Islam, agama, tetap diperhatikan juga niat utamanya adalah ilmu, bukan hadiah, ilmu bukan imbalan itu sendiri. Wala ala nitahil kibas, enggak diperbolehkan juga, ya, enggak diperbolehkan, diharamkan maksudnya di sini
seperti mengadu kambing. Wa la ala muharasyati diyakah, ya, sabung ayam. La bi'iwadin wala ghairahu, baik dengan imbalan ataupun tidak. Wa tasihul munadhalah, dan sah perlombaan seperti munadhalah tadi, ketangkasan memanah. Al-muramatu bisiham, tadi melempar dengan anak panah, atau di zaman sekarang ya dengan senjata. Ingkanatil masafah, kalau jaraknya itu diketahui. Masafatu ma baina mauqifir rami wal gharadi alladhi yarmi ilaihi ma'lumah, targetnya berapa jaraknya. Wasifatu munadhalah ma'lumah, tata cara dan teknisnya juga diketahui. Kemudian bi ayyubayyinal mutanadhilani kaifiyatir ramiyah, dijelaskan kepada para peserta min qar'in, apakah syaratnya ini harus sampai anak panah ini mencapai target walaupun kemudian jatuh, au khasqin, atau harus sampai melubangi dan menancap, au marqin, atau sampai bahkan harus menembus target. Kemudian wa'lam anna 'iwadal musabaqati wal mal alladhi yukhraju fiha, dan imbalan ini adalah berupa harta yang dikeluarkan dari salah satu pihak peserta atau kedua belah pihak dengan cara ada muhalilnya atau pihak ketiga di luar peserta, yang mana itu diperbolehkan secara mutlak kalau di luar peserta atau dari sponsor. Wa yukhrijul 'iwad akhadhal mutasabiqaini hatta idza sabaqani, yang mana nanti kalau menang orang yang memenangkan itu mendapatkan imbalan kalau dua pihak ini salah satu menang, yang mana hartanya dari satu pihak, atau dua pihak terus ada muhalilnya satu, ya, muhalilnya satu, dua belah pihak, maka kalau yang menang dari pihak peserta inti bukan muhalil, kalau dia menang berarti pihak kedua yang memberikan hartanya. Kalau yang menang muhalilnya berarti kedua belah pihak peserta inti memberikannya kepada muhalil. Ya. Kalau muhalilnya kalah, dia nggak memberikan apa, cukup yang memberikan salah satu kepada satunya. Kalau pemenangnya ada dua, misalnya bareng dalam balap kuda contohnya, maka muhalil, misalnya muhalilnya menang berbarengan dengan salah satu pihak dari peserta inti, maka nanti peserta yang kalah hartanya ini dibagi dua, setengahnya untuk muhalil, setengahnya untuk peserta yang menang, ya. Jadi dapat setengah-setengah. Kalau dua-duanya menang bersama berarti nggak ada yang dapat harta dari pihak peserta utama, ya. Atau pesertanya dua-duanya ini urut, juara satu, juara dua, maka juara dua memberikan hadiahnya kepada juara satu, karena hartanya kan antara berdua ini, muhalilnya nggak mengeluarkan harta. Dan muhalil ini tadi sudah saya sampaikan cukup satu walaupun pesertanya semakin banyak, karena syarat muhalil ini hanya untuk mengeluarkan satu bentuk kondisi di mana itu disebut perjudian. Kemudian boleh, ya, juara satu dapat harta lebih banyak, imbalan lebih banyak daripada juara dua, boleh. Ataupun juara satu juara dua sama imbalannya, boleh, karena itu memotivasi untuk musabaqah, ya. Tapi tidak diperbolehkan juara dua lebih banyak dari juara satu, terutama ini
dalam konteks kemaslahatan jihad. Karena kemudian orang mesti nggak mau berlomba malah, nggak mengeluarkan potensi terbaiknya. Ini gambaran yang lebih jelas di dalam perlombaan. Nah, gambaran seperti ini hari ini ternyata tidak terjadi dalam yang mungkin kita lihat hanya perlombaan saja. Terkadang perlombaan seperti ini yang mana nanti terjadi permainan atau terjadi undian. Permainan kan macam-macam. Ada yang bentuknya undian, ada yang sekedar diundi, ada nanti kadang seperti ini ya, kupon, terutama zaman sekarang itu di pusat-pusat perbelanjaan. Jadi sampai dibahas bagaimana hukum tentang kupon belanja. Kupon belanja ini kalau kita gali, kita breakdown bagaimana bentuknya. Kita belanja nggih, kita belanja ya. Setelah belanja, kadang karena kita mencapai target belanjaan nominal tertentu, kita dapat kupon. Ya, kupon itu nanti kita disuruh ngisi biodata, nama, nomor telepon segala macam, yang mana di akhir bulan diundi. Lah, undian ini nanti menang. Salah satu atau berapa diambil pemenang. Nah, gambaran seperti ini gimana hukumnya? Seperti ini apakah masuk perjudian atau tidak? Jadi begini, menjadi perjudian, menjadi perjudian kalau untuk mendapatkan kupon ini ada biaya tambahan. Ya. Karena kemudian kita akhirnya jatuh ke judi, jadi kita pasang kartu, pasang kupon dengan uang. Pasang kupon dengan uang, bentuk permainan apa? Permainannya undian. Dari undian ini kita untung-untungan. Artinya kita membayarkan uang pada sesuatu yang kita sendiri belum pasti tahu dapat apa. Nah, jual beli seperti ini haram. Membeli sesuatu yang kita nggak tahu barangnya apa, sifatnya bagaimana, kualitasnya bagaimana, atau kita dengan duit segini ini dapat apa, jatuh kepada gharar. Ya. Baik itu, nah kalau seperti ini mau itu ada permainannya atau tidak, pasang lotre, beli nomor jelas ya, kan sebetulnya mirip-mirip. Ya. Ini undian. Kupon. Adapun kalau tidak ada syarat tadi dengan harga lebihan, ya sekedar belanja saja, maka nggak mengapa. Berarti ya kita pasang itu ya nggak ada harganya dan tujuan kita, niat utamanya belanja. Bentuk lain, mesin capit. Sekarang kan ngetren gitu, anak-anak kecil dikasih uang sama ibunya beli koin buat mesin dia keluarkan uang pada sesuatu yang belum tentu dia dapatkan, nggak tahu dapat apa enggak, dapatnya pun apa juga nggak tahu ya, karena dia sudah gini pun akhirnya nggak dapat. Kadang ini juga termasuk horor yang kadang kita nggak ngeh ya, anak apa mau beli capit kasih ya. Kadang kita itu semangat memerangi perjudian, tapi kadang di sekitar kita itu ada perjudian yang dihiasi dengan permainan yang kita nggak tahu.
Bentuk lain lagi, ciki berhadiah. Ciki berhadiah. Ini gimana hukumnya? Saya sempat diskusi sama teman, ada sampai anak ini disuruh ibunya borong ciki. Modal 70.000 ternyata dapat 50.000. Makanannya habis itu dikemas lagi pakai plastik, dijual lagi. Otak-otaknya pinter. Tapi dia akhirnya tadi membeli, tujuannya beli ciki atau beli duit itu? Beli duit. Ya. Jadi untuk ciki, makanan ini ada dua keadaan. Pertama, kalau orang niatnya beli cikinya, beli makanannya, dia nggak ngejar isinya, nggak ngejar dapat hadiah atau enggak, ini maka boleh. Karena yughtafaru fit tabi' ma la yughtafaru fil maksud, ya. Dimaklumi atau dimaafkan sesuatu yang kita dapatkan secara konsekuensi, bukan secara maksud utama. Maksud utamanya beli ciki, ternyata dapat hadiah. Maka hadiah ini dihukumi ya hadiah dari penjual. Kalau niat kita beli ciki. Kalau niat kita beli isi yang kita nggak tahu dapat atau tidak, itu sama aja berarti kita membeli sesuatu yang nggak jelas. Gharar, kita membeli sesuatu yang nggak jelas bentuknya, nggak jelas sifatnya, nggak boleh, karena nggak jelas. Namanya bai'un ghaibah, membeli sesuatu yang ghaib. Membeli sesuatu yang tidak hadir di depan mata sekarang itu di dalam fikih hanya ada dalam satu keadaan, namanya bai'us salam, jual beli salam. Jual beli salam itu jual beli yang barangnya sekarang tidak ada, tapi disifati dengan jelas. Oh, saya punya barang sifatnya seperti ini, mereknya ini, ya, apa kondisinya seperti ini, bai'us salam. Jadi kita memesan sesuatu, atau kita minta dibuatkan mimbar, saya nanti beli mimbar, kayunya ini panjang sekian, tinggi sekian, lebar sekian, boleh, tapi nanti akadnya nanti salam, ya, atau salaf, karena bai'un muajjal, jual beli dengan serah terima diakhirkan. Tapi tadi sifatnya harus sesuai, dan nanti kondisinya kalau sifatnya tidak sesuai yang disepakati, boleh khiyar, rujuk. Nggak jadi, ini nggak sesuai dengan kesepakatan. Jadi Islam betul-betul mengkondisikan jual beli harus jelas, menjauhi betul-betul yang namanya gharar. Ya. Adapun tadi jual beli ciki dengan tujuan mengejar hadiah yang belum jelas, dengan maksud membeli apa sesuatu yang ada di dalam yang belum tentu dapat, maka ini nggak boleh. Atau cikinya ini atau makanannya ini dibedakan, yang nggak ada hadiahnya harganya lebih murah, yang ada hadiahnya harganya lebih mahal. Ini juga nggak boleh, walaupun maksud kita ya beli cikinya, karena nanti ya, kita seperti memasang sesuatu lebih untuk sesuatu yang nggak jelas. Ya. Itu jual beli seperti ini, ya, terutama tadi seperti ya, ciki, lotre, ataupun juga kupon yang dengan biaya tambahan tadi, di dalamnya pertama mengandung gharar, yang kedua di dalamnya mengandung mubalir, menyia-nyiakan yang namanya harta. Akhirnya orang beli banyak tapi tidak maksud buat memakan makanan itu. Beli banyak bukan maksudnya membeli barang yang jelas itu, tapi membeli sesuatu yang tersembunyi, yang tidak belum jelas barang dan bentuknya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk yang mirip dengan bab musabaqah ini sebetulnya bab ju'alah, bab sayembara. Ya, sayembara termasuk tadi sebetulnya masalah bab perlombaan ilmiah. Itu diantara solusi yang diberikan ulama supaya menjadi sebuah kesepakatan
Artinya keluar dari khilaf. Nah, karena memang yang nomor 2 ini kan ada khilaf. Supaya keluar dari khilaf itu sighahnya atau akadnya itu diganti dengan ju'alah, perlombaan dengan bentuk sayembara. Barang siapa yang mampu menghafal hadis sekian dengan kesalahan maksimal sekian, maka dia menang. Jadi kalau sayembara itu ya tadi sighahnya tadi, barang siapa mampu melakukan ini, maka dia dapat. Ini sepakat boleh, karena kalau sayembara itu hukumnya lebih umum. Ya. Jadi poin kedua ini lebih masuk. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada waktu sekitar berapa ini? 5 menitan. Monggo kalau ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup, terutama berkaitan dengan permasalahan ini kalau ada. Ini nanti juga masuk seperti ya, apalagi kalau mulai bulan-bulan Agustus itu nih, ya, ada jalan santai, ya, beli kupon dulu. Nanti dari kupon dengan jalan santai ini dia tukarkan ya, di tengah perjalanan. Nanti diundi di akhir padahal dia beli kupon itu. Nah, kadang ya panitia penyelenggara perlombaan ini perlu memahami bagaimana fikih dalam kehidupan ya, sehingga kita tidak jatuh pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kalau ada mungkin. Kalau tidak ada, kita cukupkan kesempatan hari ini dengan materi ini. Semoga bermanfaat. Yang sedikit ini bisa menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita, menambah warok kita ya. Karena orang itu nggak bisa mencapai warok ya. Kadang kita dengar apa itu zuhud, apa itu warok ya. Orang nggak akan pernah bisa mencapai zuhud, mencapai warok, mencapai kehati-hatian dalam hal halal dan haram kecuali dengan ilmu, kecuali dengan fikih ya. Maka mengapa pada batasan tertentu ya fikih ini wajib ya. Kalau kita sebagai hamba ya, ibadah yang berkaitan dengan kewajiban kita itu wajib kita pelajari. Kalau kita bermuamalah sosial, bisnis, berdagang atau berinteraksi seperti tadi, kadang perlombaan ini nggak ada kaitannya dengan bisnis tapi sosial, tapi ternyata ada pembahasannya juga di dalam fikih ya. Semoga ilmu kita menambah warok, menambah kehati-hatian kita, menjaga kita dari hal-hal yang enggak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wakfina bihalalika an haramik waghnina bika amman siwaka ya qawiyyu ya matin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha wa anta ala qada'iha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.